MC Friend, ketemu lagi barengan kita berdua di Zona Khatulistiwa ya. Iya, barengan Aris sama Kinca bakal menelusuri kembali Bengkulu. Betul. Iya, nah ini kemarin episode yang sebelumnya udah ngomongin soal batik khas Bengkulu belum? Belum ya? Belum. Baru kali ini MC Friend kita akan melihat keindahan dari batik Besurek, terus juga benteng apa tadi? Marlborough. Marlborough. Wah, Marlborough. jadi so Inggris ya. Emang benteng Inggris itu. Oke. Makanya namanya Inggris. Marlborough gitu. Marlborough. Nah, keseruannya seperti apa? Yuk, let's go. Halo MC Friends, ketemu lagi nih di Zona Khatulistiwa. Benar banget, nggak berasa ya Riz, kita udah di Bengkulu. Iya, Wah. nah lihat dong Kinca, begitu indah. Ini batik khas Bengkulu. Benar, jadi Bengkulu itu punya kesenian batik Besurek, yaitu kain batik yang dihiasi huruf Arab. Iya. Jadi Arab gundul gitu. Oh. Dan memang sudah diakui oleh pemerintah RI sebagai salah satu budaya warisan budaya RI nih, Riz. Keren banget. Terus selain batik, Kinca, salah satu destinasi wisata yang juga harus dikunjungi kalau ke Bengkulu itu adalah Benteng Marlborough. Wow. Ini benteng Inggris. Jadi sejarahnya dulu Belanda sama Inggris tukeran. Inggris dapat Bengkulu, Belanda dapat Malaysia, gitu. Oh gitu. Nah makanya beda sendiri kalau ke Bengkulu tuh ornamen-ornamen bangunan tuanya tuh Kayak ke Inggris-Inggrisan ya. Beda sama daerah lain yang agak Belanda gitu ya. Nah, Riz, sekarang itu kita udah di Danau Dendam Tak Sudah. Waduh, unik banget namanya ya, Dendam Tak Sudah. Pasti Bener. menyimpan cerita di balik nama Dendam Tak Sudah itu. Ya, jadi di Provinsi Bengkulu itu ada sebuah danau cantik kayak ini. Ih, keren Terus juga namanya unik ya, itu Danau Dendam Tak Sudah. Oh. Lokasinya nih MC Friend ada di Kelurahan Dusun Besar, Kecamatan Singaran Pati, Kota Bengkulu. Oh, pantas gue nggak lewat sini pas lagi ke Bengkulu nih. Kayaknya susah aksesnya nih. Iya. Kanan kirinya masih banyak. Ini apa nih Kinca? Kayak sawah gitu ya. Hutan bakau dong. Oh iya, Bukan hutan sawah. Kayak rawa-rawa gitu kali ya. Iya, betul. Apa nih sejarahnya atau kisah di balik danau ini nih Kinca? Ini ceritanya menarik loh, Riz. Oh, Tapi ya? sebenarnya agak nakutin juga. Jadi ini legendanya melekat banget ya. Jadi ini berasal dari legenda pasangan anak muda yang bunuh diri dengan menceburkan diri ke danau. Ya ampun, masih muda udah bunuh diri. Betul. Mau jadi apa ntar dia kalau udah gede? Nah, kan udah mati. Oh iya. Gitu. Jadi hal ini karena hubungan mereka tuh nggak direstui sama orang tua perempuan. Oh, udah dari dulu ya kisah-kisah Iya, percintaan kayak yang tidak gitu. disetujui oleh orang tua tuh dari zaman dahulu kala, nggak zaman sekarang doang ya. Benar banget. Jadi sejak kejadian itu masyarakat Bengkulu ini percaya ada 2 ekor lintah raksasa yang memang hidup di danau dan juga merupakan jelmaan sepasang kekasih tersebut. Oh. Nah, mereka itu masih menyimpan rasa dendam, makanya dinamain Dendam Tak Sudah. Itulah dibalik cerita nama dari Danau Dendam Tak Sudah ini ya. Betul. Nggak bagus biar dendam lama-lama ya. Benar. Makanya dia jadi lintah tuh. Makanya kita kalau punya dendam jangan lama-lama dipendam. Nah, jangan lama-lama. Nah, dendam itu dipendam di dalam hati. Aduh, berat ya. Oh gitu Kinca ya. Ternyata Benar. ceritanya itu menyimpan kisah percintaan yang sebenarnya tuh indah tapi berakhir dengan tidak baik-baik saja ya. Betul, nyakitin ya. Iya, Jadi iya, cerita iya. legenda yang dikisahkan oleh Esi Marliani yang memang terkenal dengan kecantikan wajahnya. Terus Si Esi nih, Oh. terus akhirnya dia tuh jatuh cinta sama Buyung. Buyung. Tapi cinta mereka tuh kandas karena memang nggak direstui oleh orang tua Buyung. Oh. Dan Buyung itu dijodohin sama orang lain. Oh gitu. Nah, Esi kesel, kenapa sih lu nggak memperjuangkan gue gitu? Nggak ada effortnya sama sekali gitu. Betul. Emang gue nggak worth it buat lu gitu kali ya, kata si Esi betul. gitu ya.
Sampai akhirnya dia itu nangis, terus muncullah air ini nih. Wah, Jadi kayak air bah gitu, Waduh. berbentuk danau ini. Oh. Nah, dia sengaja menenggelamkan rumah penduduk yang di sana. Iya. Sampai akhirnya si Buyung dan istrinya itu Heeh. berubah jadi ular. Oh, oke. Akhirnya dibunuh sama si Esi. Oh. gitu. Wah, si Esi dendamnya tuh bikin bencana ya. Betul banget Iya. MC Friend. Sayangnya juga zaman dulu belum ada Badan Penanggulangan Bencana kan. Nggak ada dong. Ya makanya. Tapi ya hasilnya ini nih. Iya. Keindahan seperti alam ini. Bengkulu, Kinca. Betul, Dan tapi- Danau Dendam Tak Sudah. Tapi biasanya buat MC Friend nih yang mau kesini hati-hati juga ya. Kenapa hati-hati? Iya, kan matinya di dalam situ. Ih, serem banget Kinca deh. Maksudnya jangan deket-deket pinggir danau kali ya. Jangan Kalau lagi ngeluh galau. lah. Hah? Jangan masuk ke dalam lah. Enggak, kalau lagi galau jangan di pinggir-pinggir, ntar bawaannya pengen lompat gitu. Iya, benar Kayak banget. kisah cerita di balik nama Danau Dendam Tak Sudah itu ya kan. Betul. Oke, balik lagi nih di zona Katulistiwa. MC Friends udah ke Danau Dendam Tak Sudah. Betul. Sekarang ada lokasi wisata apa lagi yang pengen kita explore nih, Kinca? Kita ada di wisata Palak Siring yang merupakan peninggalan zaman penjajah Belanda. Oh, Nah. namanya lucu-lucu ya. Iya, Tadi nama Danau Dendam Tak Sudah, sekarang Danau Palak Siring. Palak Siring. Iya. Ah. Lokasinya itu terletak di Kelurahan Kemumu, Kecamatan Armajaya, Kabupaten Bengkulu Utara. Oh, oke. Ada apa nih di sini nih, Kinca nih? Tapi ini cukup unik juga karena kan di sana itu ada tangga, tapi tangganya tuh ada 1000. Tadi Oh. udah gue hitungin. Wah, rajin banget ngitungin tangga, anak tangga. Iya, jadi ekowisata Bunga Rafflesia Arnoldi juga ada di sana dan air terjunnya. Air terjun Palak Siring namanya ya. Betul, keren banget kan. Curug. Tapi keren banget ya. di sini tuh ternyata ada sebuah mitos. Apa tuh? Kalau misalnya sepasang kekasih berhasil menghitung anak tangga tadi dengan hitungan yang sama, Berarti dia jago matematika tuh. bukan, berarti enggak. mereka berjodoh. Oh, gitu. Bener-bener Gitu. presisi 1000 Iya. anak tangga bisa dihitung. Iya, Kadang-kadang kan tapi- suka skip baru hitungan ke 400 sekian, lupa. Tadi udah Lupa. sampai mana ya Nah, gitu ya. betul. Oh, Wah, airnya jernih banget ya MC Friend. berarti kita harus bawa kalkulator, Kinca. Iya. Ya kan, kita hitungin tuh satu-satu biar presisi. Siapa tahu kita benar jodoh, juga. Kinca. Aduh. Gimana? Udah? Pulau Enggano. Wah, ini kita udah belajar geografi nih, Riz. Oh, kenapa belajar geografi? Itu tadi ada tulisan geografi. The Oh. Houtman. Bukan, Bisa. ini catatan nih tentang sebuah tempat yang juga sering dijadikan tempat lokasi wisata kalau ke Bengkulu. Betul. Harus nyebrang, Kinca, karena ini kita sedang ada di pulau no. Bukan dong, Enggano. Jangan dipisah ya. Kalau dipisah jadi kayak nyuruh orang tapi orangnya nggak mau gitu ya. Enggak, no, gitu ya. Wah. Jadi ini pulau terluar di Provinsi Bengkulu dan berada di tengah Samudra Hindia. Iya. Terus deket sama Australia. Wah, Wah, berarti kalau kita mau ke Australia kita berenang, Ri. jauh dong, Kinca. Oh, kejauhan ya? Jauh dong. Kan dia kan di sebelah timur. Australia kan sebelah selatan, jauh, Kinca. Oke. Tapi mungkin akan jadi lebih dekat kalau dari berangkat dari Enggano ke Australia akan lebih dekat kalau kita dibandingin dari Italia. Ya iya dong. Ya. Jadi pulau ini juga ternyata didiami oleh 5 suku asli yang memang
tinggal di sana nih. Masih ada tuh ya Kinca ya? Betul, namanya itu Kaitora, Kauno. Terus juga ada Kaharubi, Kaahua, dan juga Kaharuba. Wah keren banget ini, Gitu. lihat dong kayak di gambar-gambar anak SD ya, Wah, pulaunya keren ya. Lihat tuh, pasirnya juga masih putih banget Kinca. Betul, jadi keberadaan ekosistem terumbu karang ini kayak di mangrove. Keren ya. Di Indonesia nih MC Fran. Jadi kalau misalnya buat MC Fran mau liburan nggak perlu jauh-jauh ke Belanda atau ke Australia, karena di Indonesia aja udah punya kepulauan seperti ini ya. Langsung menghadap ke Samudra Hindia loh Kinca. Betul banget. Keren banget ini nih, bakar ikan di sini enak nih ya kan. Wah, antara seru sama ini juga ya, Riz. Iya, ternyata ada cerita tragis di balik nama Danau Dendam Tasudah, Kinca. Betul banget. Kisah MC cinta yang Fran. mestinya berujung bahagia, tapi malah berujung tragedi. Tragedi karena dendam. Benar itulah, makanya jangan terlalu lama memendam dendam. Betul. Memendam dendam. Makanya MC Fran jangan PHP juga. Iya, benar-benar. Tapi Iya kalau kan? di jalan tuh hati-hati kena dendam. Yang hipnotis tuh. Dendam dong. Oh, gendam. Oh ini dong. Apa tuh? Ini yang bawa dangdut. Oh, gendam. Ya. Apalagi sih, kita mau jalan-jalan kemana lagi nih Kinca habis ini? Nah, tadi kan kita udah ke Dendam Tasuda, terus juga air terjun Palak Iya. Sirih, Iya, dan juga Pulau Enggano. betul. Sekarang kita mau menelusuri kuliner khas dari Bengkulu. Iya, penasaran? Yuk, let's go. Lapar jalan-jalan mulu Kinca. Kasih rekomendasi dong makanan-makanan unik khas di Bengkulu apa sih? Ada, ini namanya Baitat. Baitat. Baitat? Heeh. Maksudnya ini Bukan bantat. Oh, bukan. Bukan. Maksud gua ini kue jenis apa nih? Namanya aneh banget, Baitat. Jadi kalau misalnya dilihat itu tuh mirip kayak pie diisi sama selai nanas, tapi kecil. Oh, gitu. Jadi kadang tuh kue khas Bengkulu ini juga diberi taburan keju. Nah, nama Baitat sendiri berasal dari bahasa Bengkulu yaitu bai yang berarti induk dan tat berarti kata tart, kue tart. Oh, jadi dia nih induknya nih. Ya. Induk dari semua kue tart. Iya. Jadi kue tart yang ada di seluruh dunia nih dia. Oh, ini induknya. Induknya ini. Oh, jadi ada beberapa model ya Kinca ya, ada yang kecil-kecil. Nah, biasanya yang makan itu tuh orang-orang bangsawan. Pas dulu gitu. Tapi sekarang udah bisa dikonsumsi semua siapapun lapisan dong. masyarakat. Iya. Jadi buat MC Fran nih yang lagi jalan-jalan ke Bengkulu harus nyobain yang namanya kue tart Bengkulu ini ya. Masih belum kenyang Kinca. Gue butuh makanan yang berat-beratnya nih, apa nih khas Bengkulu? Ada, ini agak ekstrim ya Riz. Apa tuh? Namanya bangar hiu asam. Ini ikan hiu Kinca. Iya. Ikan hiu dimakan di sini. Iya. Wah, Agak luar serem ya. bioskop. Iya, maksud gua kan ada ikan tuna, Iya. ada ikan mujair, Ada ikan lele. ikan patin. Ini kenapa ikan hiu dimakan juga sama dia? Jadi bangar hiu ini memang khas Bengkulu dan favorit Pak Soekarno ya. Saat dirinya tuh melalui masa pengasingan di Bengkulu di tahun 1938 sampai 1942. Oh, Pak Soekarno udah demen makan ikan hiu ya di sini Iya. ya. Nah, ini favoritnya nih, Riz. Kayak apa sih, rasa penasaran gua. Ikan hiu tuh selama ini kan kita takut ya sama ikan hiu, Iya. yang takut dimakan. Sekarang Betul. dia nggak ada apa-apanya Kica. Tapi sekarang ini biasanya ikan bangar hiu asam ini itu udah nggak gampang ditemuin juga karena memang muncul tuh di saat bulan Ramadan. Oh, jadi kayak panganan khas khusus bulan Ramadan gitu ya Kinca ya. Betul. Tapi kalau kita mau makan di restoran, ada dong pasti menunya dong. Bener. Nah, itu dia MC Fran Ya. jalan-jalan kita berdua ya. Oke, gue belum sempat nyicipin nih makanan ini ya.
Jadi kayaknya kita harus sudahan dulu nih Kinca, biar fokus makan aja ya. Ya pastinya MC Friend jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Betul, sampai ketemu lagi di Zona Khatulistiwa minggu depan dengan episode penelusuran wilayah-wilayah epik di Indonesia ya. Bye-bye. Bye-bye. Komplit sudah perjalanan hari ini di Bengkulu. Kita udah nyobain makanan-makanan ringannya, makanan beratnya juga. Tapi mungkin akan lebih otentik kalau kita tadi tuh makan bangar hiu asamnya tuh pas bulan Ramadan ya. Betul, karena memang udah sulit banget ya buat dijumpain. Nah, nggak cuma itu aja MC Friend, tadi kita juga udah nyobain yang namanya kue tat ya. Dari khas Bengkulu juga. Cukup unik karena mirip kayak pie. Iya, dan ini mungkin belum banyak orang yang tahu ya panganan khas dari Bengkulu. Biasanya kan taunya pempek gitu ya kan, khas Sumatera Selatan yang ada juga di Bengkulu, di Palembang ya kan. Tapi ada juga ternyata panganan-panganan lain. Dan itu mungkin hanya sebagian, masih banyak lagi Kinca sebenarnya. Bener banget MC Friend. Nah, semoga jalan-jalan kita bisa menjadi rekomendasi kamu ya ketika liburan. Jangan lupa untuk share, like, and subscribe untuk konten Zona Khatulistiwa. Zona Khatulistiwa minggu depan akan hadir lagi dengan cerita penelusuran daerah-daerah keren di Indonesia lainnya Kinca. Bener banget. Kinca Bakti pamit. Dan Aris juga pamit. Sampai jumpa minggu depan. Bye-bye. Bye.